Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Berjumpa kembali di malam yang insyaallah penuh barakah ini untuk mengkaji salah satu di antara sekian banyak cabang ilmu syar'i. Pembahasan kali ini berkaitan dengan permasalahan adab, ya. Yaitu ini sebenarnya diambil dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian disyarah atau dijelaskan kembali oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Dan itu ya yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu 20 sebab mengapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain atau kezaliman orang lain yang dia perbuat kepada kita. Baik, sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasannya, ada beberapa mukadimah terlebih dahulu. Di antaranya di surat Ali Imran itu Allah nyebutin ayat ciri-ciri orang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Yaitu disebutin di ayat yang selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadzibina al ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antaranya salah satunya wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan. Di sini memaafkannya sebenarnya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Nah, di situ secara nggak langsung Allah nyebutin ciri-ciri orang yang bertakwa atau ciri-cirinya penghuni surga itu mudah memaafkan orang lain. Kemudian terlalu banyak juga cerita-cerita atau kisahnya, contoh dari Rasulullah, gimana Rasulullah mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan musuhnya sekalipun. Contohnya yang mana tuh? Cerita yang mana? Dilempar pot. Iya, dilemparin kotoran. Malah diapain sama Rasul? Doain. Bukan cuma didoain, disamperin pas lagi sakit, dijenguk. Apalagi terus Rasulullah pernah diiniin sama Arab Badui, lagi pakai selendang. Emang adatnya pakai gitu kali ya, pakai selendang gitu. Lagi jalan tiba-tiba ditarik selendangnya. Ya, selendang Rasul. Lagi jalan ditarik dari belakang. Betot gitu, sampai berbekas merah. Terus kata si Badui itu, ya Rasulullah, a'tini min malillahi alladzi indak. Au kama qol, ya. Wahai Rasulullah, berikanlah harta Allah yang dia berikan kepadamu. Minta duit sama Rasul, cuman caranya sengak banget gitu. Badui, namanya juga Badui gitu. Pas Rasulullah balik arah, apa yang Rasulullah lakuin? Kalau kita harusnya mah orang normal mah jengkel ya, marah. Enggak, Rasulullah langsung ketawa. Ya udah kasih dia duit. Dikasih akhirnya. Ketawain dong sama Rasul. Ketawain doang. Padahal untuk dianggap bercanda juga bukan porsinya, soalnya sampai luka gitu lehernya, ya kan. Nah itulah. Dan banyak kisah-kisah yang lain, ya. Kalau dari hadis juga banyak. Rasulullah pernah bilang Allah ngejanjiin 3 level surga. Allah ngejanjiin rumah yang ditaruh di tengah, ditaruh di rumah paling bawah, rumah di tengah, sama rumah paling atas. Ya, di dalam sabdanya, ana zaimun bibaitin fi adnal jannah. Allah menjamin rumah di surga yang paling bawah. Buat siapa? Buat orang yang tarakal mira wa in kana shadiqan. Dia meninggalkan pertikaian, perdebatan meskipun dia dalam pihak yang benar. Enggak usah, ya udah, artinya tinggalinlah debat meskipun lu benar, dia yang salah. Kalau dia ninggalin debat itu, dia dapat jaminan surga tuh. Tapi yang bagian bawah. Kalau surga yang bagian tengah,
Allah menjamin rumah di surga yang di tengah bagi siapa saja yang liman taraka al-kadzib wa in kana mazihan. Barang siapa yang dia meninggalkan ucapan dusta walaupun lagi bercanda. Atau kebalik ya. Pokoknya antara dua itulah, ada yang di tengah, ada yang bawah. Yang paling atas liman hasuna khuluquhu. Barang siapa yang akhlaknya baik. Nah, mudah memaafkan kan termasuk akhlak yang baik. Nah, makanya ini termasuk orang yang akan mendapatkan jaminan surga. Nah, jadi mudah memaafkan orang lain itu termasuk dari akhlak yang mulia. Ya, makanya akhlak yang mulia itu Allah dijadiin sama Rasul itu ganjarannya dijaminkan rumah, tapi bukan di tengah, bukan paling bawah, tapi paling atas. Nah, kata sebagian ulama juga, di antara sebab yang bisa atau memudahkan kita untuk masuk ke surga setelah tauhid itu akhlak yang mulia. Makanya kalau misalkan ada orang, biarin aja, nggak sholat, yang penting gue baik, ya itu yang paling pertama itu tauhid dulu. Tauhid itu terbagi jadi 3 kan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di antara tauhid uluhiyah sholat, di antara tauhid uluhiyah puasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bodo amat gue nggak pakai hijab, yang penting hati gue udah baik, bodo amat nggak sholat, yang penting hati gue baik, ya itu nanti setelah tauhidnya udah benar baru akhlaknya. Jangan akhlaknya dulu baru tauhidnya masih berantakan gitu. Jadi di antara sebab yang memudahkan orang itu untuk menginjakkan kaki di surga setelah tauhid adalah akhlak mulia. Sebaliknya gitu. Di antara sebab yang membuat orang itu masuk ke neraka setelah syirik adalah akhlak yang buruk. Ya, berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara bacotnya doang. Itu kan masuknya ke akhlak kan berarti. Terus di hadis yang lain juga Rasul pernah bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Tempat kalian yang paling dekat denganku nanti di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Intinya banyaklah hadis-hadis yang nunjukin keutamaan berakhlak yang mulia. Nah, ini diantara salah satu dari sekian banyak dari akhlakul karimah, yaitu mudah memaafkan orang lain. Baik, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Tapi disclaimer dulu, ini semua adalah teori ya. Ini semua teori yang tentu prakteknya nggak semudah itu. Ya, tergantung ujiannya, tergantung apa jenis kezaliman orang kepada kita. Ya. Jadi nggak semudah itu, tapi bukan berarti nggak bisa. Justru 20 poin ini bikin kita gampang untuk, harusnya bisa bikin kita lebih mudah untuk maafin orang lain. Poin yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perilaku seorang hamba. Nah, di sini Allah pernah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, ya. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, ini sebenarnya iman kepada takdir di sini, ya. Ada iman kepada takdir. Pas ada orang yang ngezolimin lu, di antara cara yang bikin kita mudah untuk maafin kesalahan dia, ya udah lu inget aja emang udah takdirnya gitu. 50.000 tahun sebelum Allah nyiptain langit dan bumi, Allah udah nyatet dia bakal menghina lu, dia akan mengkhianatin lu, partner bisnis lu akan mengkhianatin lu, itu semuanya udah tercatat gitu. Jadi kalau misalkan lu yakin hal itu, harusnya sih lebih mudah. Toh ini udah kecatat 50.000 tahun yang lalu, gua nggak bisa ngindar juga. Cuman bedanya ini ujian yang Allah kasih perantaranya lewat dia, berupa kezaliman apapun itu bentuknya. Jadi pas kita ingat, ya udah ini memang takdir. Cuman bedanya takdir ujian itu di Allah kasih lewat orang itu gitu. Entah dengan lisannya dia nyakitin kita, entah dengan perbuatannya atau dengan apapun itu. Dengan keyakinan bahwasanya itu adalah takdir, insya Allah lebih mudah. Poin yang kedua ya, yang membuat kita mudah untuk memaafkan orang lain, yaitu adalah meyakini bahwa
musibah menimpa karena dosa yang kita miliki. Jadi Allah pernah berfirman dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kita itu sebenarnya semuanya karena dosa yang pernah kita lakuin. Itu. Apapun musibahnya, apapun kesulitannya, pasti itu karena dosa yang kita lakuin, baik yang kita sadar ataupun yang enggak. Nah, cuman bedanya waktu itu penyebab dosanya balasan dosa dari yang kita perbuat lewat orang itu. Gitu aja. Nah, kalau misalkan mindset kita udah mikir, ya pas lagi dizolimin sama orang, aduh gue banyak dosa kali ya. Kita malah lebih sibuk untuk istighfar daripada ngurusin kezolimannya dia, ya. Kalau misalkan kita nggak menghadirkan pikiran yang kayak gitu, ya udah, justru malah abisnya buat mikirin kezaliman itu, mikirin gimana caranya buat balas dendam dan lain sebagainya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah bilang, kalau ditimpa musibah tapi kita malah bikin kita nggak istighfar, justru itu namanya musibah yang hakiki. Misalnya kalau kita ditimpa ujian nih, tapi kita nggak bikin kita istighfar, itu jadinya malah musibah. Tapi kalau ditimpa kesulitan tapi kita beristighfar, itu namanya nikmat baru. Nah, jadi di poin yang kedua ini kita pikirin aja pas lagi mau maafin orang, ya emang gue banyak dosa kali ya. Cuman Allah ngasihnya lewat dia aja, dia ngomongin kita lah, dia ngadu domba, dia mengkhianatin kita dan lain sebagainya. Ya udah, introspeksi aja, istighfar. Tapi dengan adanya ujian itu tuh bentuk penghapusan dosa kita juga bukan? Betul. Jadi itu ya poin yang kedua. Di antara sebab yang membuat kita mudah untuk memaafkan orang lain, yakinilah bahwa ketika orang menzolimi kita, yaitu karena dosa-dosa yang pernah kita lakuin, baik yang kita sadari ataupun yang tidak. Dengan mengingat hal itu, insya Allah lebih mudah. Yang ketiga, di antara sebab yang membuat kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, yaitu meyakini bagaimana besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang mudah untuk memaafkan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat ke-40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha, dan balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya, yang setimpal, maksudnya setara. Faman afa, tapi buat orang-orang yang memaafkan, wa aslaha, dan berlapang dada, ya, berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya ada dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat ini Allah nggak nyebutin berapa ganjaran yang pahala yang Allah kasih. Kan kalau di ayat di di ibadah-ibadah yang lain kan suka disebutin tuh sama Allah. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya apa? Dunia dan seisinya. Puasa Syawal 6 hari setelah bulan Ramadan pahalanya apa? 1 tahun penuh. Nah, banyak di antara amalan-amalan itu Allah sebutin. Tapi kalau enggak disebutin berapa banyaknya, kata para ulama, ini menunjukkan pahalanya tanpa batas. Kalau enggak disebutin. Nah, dalam hal ini Allah nyebutin faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memberikan maaf terus dia berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Enggak disebutin di sini, artinya banyak banget gitu. Nah, terus di ayat ini ada 3, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di ayat ini ada 3 model orang. Yang pertama, orang yang muktasid, yaitu orang yang membalas sebagaimana kezaliman yang menimpanya. Tapi serupa ya, setimpal ya. Misalkan lu dikatain orang, katain apa ya, bodoh lah misalnya, bodoh lu. Terus lu balas, bodoh lu. Boleh gak? Boleh. Ya nggak boleh pas lu dikatain bodoh, lu bodoh, keluarga lu bodoh, bapak lu semua bodoh. Oh, ini udah nggak setimpal namanya. Nah, jadinya malah dolim. Selama kalau setimpal masih boleh. Lu dipukul, balas lagi pukul masih boleh, asal setimpal. Intinya masih setimpal masih boleh.
Tapi kalau udah lebihin, lu balasannya udah lebih dari itu, lu masuk ke kategori yang kedua, yaitu orang yang zalim, orang yang membalas dengan melebihi balasan yang seharusnya. Nah, terkadang justru lebih aman nggak usah bales daripada lu bales malah kelebihan, jadinya masuk ke zalim. Lebih aman nggak usah diapa-apain, lebih aman dimaafin aja. Itu yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang memaafkan. Pahalanya di sisi Allah loh, nggak disebutin. Itu sama kayak ayat sabar sih. Di ayat sabar juga apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Allah menyiapkan pahala untuk orang yang sabar tanpa batas. Nggak disebutin berapa, tapi udah pasti banyak. Kalau yang pahala melakukan kebaikan aja dilipat gandakan 10, orang yang ngelakuin kebaikan di surat Ibrahim tuh di setiap dahan terus numbuh tangkai dikali 700.000, kemudian cabangnya dikali lagi 700.000, itu aja udah banyak. Nah ini yang nggak disebutin berarti lebih banyak. Nggak tahu berapa kali lipat triliun, berapa triliun kali lipat, berapa ratus triliun kali lipat, nggak tahu deh. Oh iya, tapi yang harus diingat di sini, meminta lu memaafkan itu yang pahalanya gede, memaafkan di sini ketika lu mampu untuk balas tapi lu milih enggak, itu yang berpahala. Beda sama emang lu nggak bisa balas, ya udahlah gue maafin aja. Misalnya yang zolimin atasan lu, lu nggak bisa apa-apa dong. Pemerintah dizolimin pemerintah. Iya benar, lu nggak bisa ngapa-ngapain sebagai rakyat jelata. Ya udahlah gue maafin aja. Itu beda. Sama ketika kondisinya lu mampu buat balas dendam tapi lu tidak memilih untuk lebih memilih untuk memaafkan. Tapi si orang yang berbuat zalim tetap dapat dosa zalim. Ya itunya dapat tetap. Maksudnya pahala memaafkannya itu beda gitu. Poin yang keempat yaitu meyakini bahwa memaafkan akan membersihkan hati dari penyakit hati terhadap orang lain. Kan kalau lu balas dendam ya berarti kalau lu kesel pas lagi dizolimin berarti ada sifat dendam ya, ada sifat hasad, ada sifat dengki, ada sifat dendam. Apalagi misalnya ternyata yang nyakitin lu dalam tanda kutip nasibnya lebih baik lah daripada lu. Akan banyak penyakit hati yang lain yang akan timbul kalau lu nggak memaafkan. Ya contohnya misalnya kalau misalkan kita nggak memaafin nih, lebih milih untuk memendam rasa itu, lebih nggak tentram aja ya nggak sih? Kayak misalnya lu kepikiran sebelum tidur di murojaah dulu, tadi dia giniin gue, gila depan orang. Makanya sebenarnya pas lagi ada orang nih mau ngasih tahu, lu diomongin sama dia bilang gini, mendingan lu tahan, udah deh, gue nggak mau denger. Ya lu simpen aja, gue nggak mau denger. Karena kalau misalkan lu denger juga lebih banyak mudorotnya kali. Lu jadi mikirin omongan dia, lu jadi jadi pikiran jelek sama orang yang ngomongin lu dan lain sebagainya. Mendingan gak usah dengerin sama sekali, lebih tentram. Iya. Apalagi lu lagi happy gitu disamperin orang, ada orang yang ngomongin lu, si fulan ngomongin lu, ya udah biarin aja lah ya. Yang keberapa ini? Kelima ya. Meyakini bahwa memaafkan akan menambah kemuliaan seseorang. Nah itu diriwayatkan di dalam hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, ya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah. Artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, kemudian tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan akan Allah tambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah kecuali akan Allah tambahkan derajatnya. Sebenarnya hadis ini kaitannya sama hal-hal yang gak kelihatan sih. Kayak lu sedekah, ya secara kasat mata uangnya berkurang, ya tapi ternyata enggak. Lu maafin secara kasat mata kayaknya lu yang kalah gitu, padahal di mata Allah enggak. Terus yang ketiga, pas lu tawadu seakan-akan di mata orang lain lu rendah, padahal enggak. Tiga hadis ini kaitannya sama hal-hal yang enggak kelihatan. Tapi poinnya yang nyambung sama pembahasan kita yang kedua, yaitu orang yang memaafkan akan ditambahkan kemuliaannya di sisi Allah.
Kayak gimana bentuk kemuliaannya nggak tahu. Bisa jadi orang lain justru malah lebih respect sama kita karena kita nggak memperduliin kejahatan orang lain. Malah orang lain orang yang ngejahatin kita bisa aja karena kita langsung maafin, nggak menghiraukan, dimaafin langsung simpati sama kita. Itu kan bentuk-bentuk dimuliain sama Allah. Tapi bisa aja lebih dari itu, kita nggak tahu gimana aja caranya Allah memuliain kita lewat maaf yang udah kita lakukan. Intinya kalau kita ingat pas lagi dizolimin sama orang, kita ingat kalau kita maafin, kemuliaan kita akan ditambahkan sama Allah baik di dunia atau di akhirat. Itu jauh lebih mudah untuk memaafkan. Sebenarnya poin pertama sih udah cukup sih. Banget. Ini 5 poin lagi kita bahas udah cukup sebenarnya. Iya. Sebenarnya poin pertama itu udah cukup banget buat kita gampang maafin orang lain. Ini udah takdir. Keenam ya, yang kemudian diantara hal lain yang memudahkan kita untuk memaafkan orang lain, yaitu adalah orang yang memaafkan juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya kalau kita mudah memaafin orang lain, berarti balasannya Allah juga akan mudah maafin kesalahan-kesalahan kita. Tapi beda halnya sama kita rasanya susah banget, dendam aja rasanya. Ya udah kita mohon ampun, istighfar sama Allah juga gimana gitu ya Allah mau maafin. Ini kaidah al-jaza min jinsil amal. Nah, ada firman Allah juga yang berkaitan dengan hal ini di surat Nur ayat 22. Allah berfirman, "Waliya'fu waliyasfahu ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Berilah maaf dan berlapang dadalah, tidakkah kalian suka kalau Allah itu mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya kenapa ayat ini turun? Tahu kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh zina? Enggak. Hadisul ifki. Ya, di cerita hadisul ifki. Nah, hadisul ifki ini kan pas lagi Aisyah di dalam rombongannya kafilahnya kaum muslimin ketinggalan tidur. Terus ada tim penyisir, Sofwan bin Mu'attal. Dia sahabat. Dia rombongan udah jalan, dia tim penyisirnya nih takut ada barang jatuh. Kan kita kalau naik gunung juga gitu kan, ada tim penyisir. Nah, ini juga. Nah, dia paling belakang nyusul kafilah yang udah jalan, nggak taunya ada Aisyah tuh. Masih tiduran dia. Saat itu Sofwan bin Mu'attal itu salah satu sahabat yang pernah ngelihat Aisyah sebelum ada syariat pakai cadar. Ya, jadi pas ngelihat ada cewek, siapa tuh tidur? Oh, Aisyah. Dia langsung tahu karena waktu dia Aisyah tidur lagi tersingkap wajahnya. Nah, seandainya bukan Sofwan bin Mu'attal atau siapapun yang belum pernah ngelihat Aisyah, mungkin nggak tahu kalau itu Aisyah. Nah, makanya itu hikmahnya Allah. Sofwan bin Mu'attal itu di belakang, ketika ngelihat Aisyah ketika ngelihat ada perempuan lagi tidur ketinggalan rombongan, langsung tahu itu Aisyah. Ya. Makanya pas Aisyah bangun langsung mengucapkan kalimat istirja, la haula wala quwata illa billah, langsung kebangun, langsung nutup cadarnya, langsung jalan berdua sama Sofwan bin Mu'attal. Nah, gara-gara jalan berdua itulah orang-orang munafik nyebarin isu, nyebarin fitnah bahwasanya ada perzinahan yang terjadi di antara mereka berdua. Rasulullah nggak tahu yang mana yang benar. Abu Bakar juga sama, selaku bapaknya Aisyah nih Abu Bakar. Selama 1 bulan tuh Rasulullah ngediemin Aisyah. Artinya ya nyapa tetap nyapa, nanya kabar tetap nanya kabar, tapi ya nggak kayak biasanya gitu, karena Rasulullah juga nggak tahu sama isu yang beredar bener apa enggak. Rasulullah nggak tahu. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah nggak tahu sama hal yang gaib. Ya. Udah jelas banget kalau Rasulullah tahu sama hal yang gaib, sudah pasti Rasulullah tahu yang benar yang kayak gimana. Ya, tapi Rasulullah ngediemin Aisyah selama 1 bulan nunggu wahyu yang mana yang benar, gosip yang beredar ataukah gosip itu salah. Ternyata turun 10 ayat, 10-10-nya itu membela Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah itu adalah wanita yang suci, jauh dari kata wanita pezina lah intinya gitu. Nah, yang bikin ayat ini turun, Abu Bakar tuh kesel sama Mistah namanya. Dia Mistah itu
masih kerabatnya Abu Bakar, tapi dia nggak mampu dibantu, ikut istilahnya ngikut hidup lah sama Abu Bakar, nebeng hidup lah. Nah, yang bikin Abu Bakar kesel, Mistah ini ikut kemakan gosip, ikut nyebarin juga. Kan bikin kesel ya. Lu udah numpang hidup sama gue, malah bikin nyebarin aib lagi, kalaupun itu benar, kalaupun itu salah kan berarti jadinya dusta. Makanya Abu Bakar kesel. Pas turun ayat itu, Abu Bakar masih kesel. Makanya turun ayat yang berikutnya. Wal ya'fu wal yasfahu, udahlah Abu Bakar maafin aja si Mistah, berlapang dada. Kamu senang kan kalau Allah itu mengampuni kamu. Jadi poin yang keberapa ini tadi? Keenam ya. Itu al jaza min jinsil amal. Kalau kita gampang maafin orang lain, insya Allah kita minta ampun ke Allah juga, Allah gampang untuk maafin kesalahan-kesalahan kita. Yang ketujuh, membalas kezaliman orang lain hanya membuang waktu dan memungkinkan hilangnya maslahat yang lebih besar. Kalau ini sebenarnya masuknya kayak yang tadi sih, kalau misalkan kita nggak maafin orang lain, justru bikin ujian itu jadi musibah, bukan jadi ujian. Gitu ya. Terus di sini sebenarnya ada poin yang penting lagi. Sebenarnya secara umum di sini permohonan maaf itu untuk siapa aja, ya, siapa aja yang berbuat zalim kepada kita. Tapi sebenarnya lebih utama kalau orang terdekat yang bersalah kita lebih maafin. Contohnya kalau misalkan kita aja bisa maafin orang lain, harusnya pasangan hidup kita kalau dia berbuat salah, kita harus lebih bisa maafin dia ketimbang orang lain. Dia orang lain aja bisa lu maafin, masa orang yang paling terdekat enggak? Ibaratnya kayak gitu. Yang kedelapan, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya, ini udah masyhur banget, kita tahu Rasulullah kalaupun marah pasti marahnya bukan karena dirinya yang dihina, bukan karena kehormatannya yang dihina, tapi ketika kehormatan Islam, ya, agama Allah yang dilecehkan, baru Rasulullah marah. Nah, Rasulullah aja yang seluruhnya mulia ya, baik kehormatannya, jasadnya, Rasulullah itu paling mulia di antara semua manusia. Nah, itu aja Rasulullah SAW yang punya jasad yang paling mulia, yang harusnya dimuliakan aja, nggak dibelain sama Rasul, dibiarin aja. Kalau selama orang itu ngezalimin dirinya, pasti dibiarin. Nah, apalagi jasad kita nih, pendosa, ngapain lu belain mati-matian? Biarin aja. Rasulullah aja jasadnya yang mulia juga dibiarin. Udah selayaknya buat nerima hinaan. Iya, udah tempatnya aib kan, tempatnya kekurangan nih jasad kita nih, dilecehin sama orang, ya udahlah. Iya, emang dia juga bener. Yang kesembilan, di antara hal yang membuat kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya balasan itu dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini baliknya ke yang tadi ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah udah nyiapin pahala untuk orang-orang yang bersabar. Baliknya ke poin yang tadi, yang Allah udah nyiapin ganjaran tapi nggak disebutin berapa, yang menunjukkan itu banyak banget ya, nggak terbatas, nggak terbilang. Yang ke-10, orang yang memaafkan akan dicintai dan diridhoi serta akan dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak di ayat-ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Terus wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, di sini poinnya, kalau kita mudah memaafkan, Allah bersama kita. Pertanyaannya, emang kenapa kalau Allah bersama kita? Karena kalau orang yang mudah maafin nih, orang yang sabar, mudah maafin, katanya innallaha ma'as sabirin, Allah akan senantiasa bersama orang tersebut. Pertanyaannya, emang kenapa kalau Allah terus sama kita? Dipermudah. Anteng. Apa bang? Iya sih. Apa-apa dipermudah. Apa-apa dipermudah. Betul. Emang kenapa kalau Allah bersama kita? Mantep lah. Selamat, betul. Poinnya sebenarnya itu istilahnya ma'iyatullah ya, kebersamaannya Allah ketika bersama seorang hamba. Emang kenapa kalau Allah sama kita? Soalnya kalau Allah bersama, udah bilang Allah bersama seorang hamba, Allah akan menghilangkan atau menjauhkan mara bahaya, bala, gangguan
Yang nggak bisa dihindarin tuh gangguan itu kecuali cuman sama Allah aja. Itu di antara sekian banyak faedah kalau Allah bersama kita. Terkadang ada bahaya-bahaya yang harusnya gue kena nih, tapi kenapa bisa nggak kena? Karena Allah bersama dia. Tadinya habis maafin orang, mungkin itu dia. Ya, jadi itu faedahnya. Allah akan menjauhkan bala, musibah, mara bahaya yang nggak bisa dihalau sama manusia, tapi Allah maha bisa. Poin yang ke-11 ya, di antara yang memudahkan kita untuk memaafkan orang lain, yaitu hendaknya kita ingat bahwasanya bersabar adalah separuh keimanan. Di ayat Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya, sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Nah, tanda keimanan itu di ayat ini ditandai dengan dua hal, sabar sama syukur. Jadi kalau lu udah bersabar itu lu udah dapat setengah keimanan, kalau lu bersyukur udah dapat satu keimanan penuh. Nah, tapi di ayat ini kalau lu bersyukur udah pasti lu juga sabar. Tapi kalau cuma bersabar doang belum tentu sama syukur. Yang ke-12, sifat memaafkan akan melatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini dijelaskan ketika seseorang bersabar, maka dengan demikian dia bisa mengatur jiwanya. Ketika dia ingin membalas dendam, kemudian dia berusaha untuk menundukkan jiwanya hingga mengalahkannya, maka jiwanya tidak akan mampu menguasai dirinya dalam hal yang lain karena dia telah terbiasa untuk mengalahkan jiwanya. Ya kan banyak ya, kita sebenarnya musuh terbesar kita hawa nafsu ya, intinya diri kita sendiri ya. Musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Nah, di antara salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu kita yaitu hawa nafsu mau balas dendam. Nah, kalau itu udah bisa ditundukin, insya Allah yang lainnya, hawa nafsu buat ngelakuin maksiat, hawa nafsu buat hal-hal yang lain lah, itu lebih gampang dihandle lah ya. Yang ke-13 di antara hal yang bisa membuat kita mudah untuk memaafkan orang lain yaitu orang yang bersabar dan memaafkan. Kita ingat bahwasanya kalau kita bersabar terus kita maafin, kita juga akan ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Intinya ma'iyatullah tadi ya. Kan diantara arti dari Allah bersama kita kan urusan dipermudah, ada musibah, ada bala, ada segala macam bentuk gangguan terhindar dari kita ya karena permohonan maaf yang kita lakukan atas dasar sabar dan mau menundukkan hawa nafsu. Lanjut 14, memaafkan akan menghentikan kezaliman orang kepada diri kita. Udah pastilah ya. Lu semakin lu ladenin dia semakin jadi-jadi. Iya. Tapi kalau lu nggak diladenin capek sendiri. Capek sendiri. Iya. 15 di antara hal yang membuat kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain yaitu membalas kezaliman hanya akan menambah kezaliman orang lain terhadap diri kita. Iya sama sih poinnya sama yang tadi. Iya. Kalau kita milih untuk diam, dia capek sendiri. Kalau kita lawan, ya makin jadi dia. 16 membalas kezaliman hanya akan menjerumuskan seseorang kepada kezaliman pula. Nah ini iya, ini jenis yang 3 jenis tadi ya. Yang pertama kan ngebalasnya setimpal. Yang kedua balasannya lebih. Kalau balasnya lebih jatuhnya zolim, gitu ya. Kalau dia ngebalasnya lebih, jatuhnya malah jadi zolim. Nah makanya daripada khawatir kan namanya orang lagi emosi, emang lu bisa ngatur supaya biasanya yang jadi nambah kan kayak iya, gitu kencengan biasanya lagi makin kenceng balas lagi. Iya biasanya lu lebih ngegas daripada dia gitu masalahnya. Makanya lebih aman untuk ya udahlah legowo aja lah. Yang ke-17, kezaliman yang dialami akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Ya kalau kita dizolimin jadi bentuk ya sebagai bentuk penghapusan dosa kalau dia sabar ya. Iya benar-benar. Kalau nggak sabar ya nggak jadi. Jadi ada beberapa derajat sih kalau dirinciin levelnya tuh beda-beda.
antara sabar sama bisa maafin ya. Kalau misalkan pas dizolimin lu sabar, itu pahala. Kalau lu maafin tapi memang lu nggak bisa bales, itu beda lagi. Lu sabar terus lu maafin padahal lu bisa bales, itu udah paling tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi? Tambah syukur, itu paling tinggi, lebih tinggi lagi. Lu sabar terus lu nggak bales, bukan karena lu nggak mampu bales, karena emang lu lebih milih untuk memaafkan aja, terus bersyukur. Ada itu udah level paling tinggi itu. Yang ke-18, memaafkan adalah kekuatan untuk melawan orang yang berbuat zalim. Ini sih sebenarnya poin sama kayak poin yang keberapa tadi, 14 apa 15 gitu. Pas lu lebih milih untuk nggak dibales, yaitu akan capek sendiri. Nah dari capek di situ, lama-lama dia juga berhenti. Yang ke-19, memaafkan akan membuat orang yang menzalimi merasa lebih rendah. Dan ini yang terjadi di Umayyah bin Khalaf apa siapa gitu ya, lupa gue, sahabat atau tokoh jahiliyah lah, Arab musyrikin jahiliyah. Pas Fathul Mekah kan hartanya Fathul Mekah, terus pas lagi perang Hunain itu kan Rasulullah dapat banyak harta rampasan perang tuh. Soalnya eksklusif banget tuh kalau di perang Hunain. Pas lagi perang Hunain itu musuhnya banyak. Bawa istri itu kan. Iya, bawa istri, bawa anak, semua hartanya dibawa semua. Motivasinya supaya jangan kabur pas perang. Kalau lu kabur, lu bakal kehilangan nih harta yang lu udah bawa. Nah biar dia nggak kabur, biar tetap ada di medan perang, dibawa semua hartanya. Nggak taunya realitanya kabur-kabur juga akhirnya mereka. Ya udah dapat harta rampasannya tambah banyak. Nah di antara harta rampasan perang itu yang banyak Rasulullah ngasih ke orang yang dulu sering zalimin, Umayyah bin Khalaf atau siapa gitu ya, gue lupa. Dikasih lagi. Kemudian nggak cukup, kurang dikasih kalau 100 onta ya, 100. Kurang dikasih 100 lagi, dikasih sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Udah banyak gitu ya harta yang dikasih sama Rasulullah ke dia. Baru dia bilang Rasulullah ini adalah orang yang paling dia cintai. Maksudnya dari orang yang tadinya dibenci sama dia, tapi gara-gara dibalasnya dengan kebaikan langsung berubah gitu 180 derajat, jadi orang yang paling disukain sama dia. Jadi dapat hidayah. Itu cara maafinnya Rasulullah. Taib. Yang ke-20, memaafkan akan melahirkan kebaikan yang banyak. Nah, gue pernah sebutin kan di antara tanda amalan itu diterima sama Allah apa? Memudahkan untuk mengerjakan amalan. Nah, karena memaafkan orang lain itu adalah kebaikan, berarti setelah kita maafin orang tersebut, Allah buka lagi jalan kebaikan-kebaikan yang lain. Pas lagi dizolimin sama orang, ya udah kita maafin. Nah, dengan maafin itu Allah akan bukain kebaikan buat kita yang lain. Nah, dari kebaikan yang udah dibukain, Allah bukain lagi. Kebaikan yang udah dibukain karena kebaikan kita yang kita lakuin, dibukain lagi, dan begitu seterusnya. Makanya dengan mengingat bahwasanya ketika kita memaafkan akan membukakan pintu-pintu kebaikan lagi yang lain, yang kita nggak tahu ya dalam bentuk apa, entah kita dimudahin nyari rezeki, entah kita dimudahin sedekah, meskipun sebenarnya secara hitung-hitungan rezekinya ya segitu-gitu aja, nggak nambah, tapi kita lebih gampang aja gitu ngeluarinnya, itu kan juga kebaikan lagi ya. Jadi apapun itu bentuk kebaikannya, kalau kita mudah memaafkan orang tersebut, Allah bakal memudahkan jalan kebaikan-kebaikan yang lain. Taib, ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, yang membuat kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahannya untuk mengimplementasikan teori ini, karena secara teori sih gampang kita pahamin, cuman pas lagi praktek namanya emosi. Nah, tapi seenggaknya pas kita tahu nih, kita udah pernah belajar, seenggaknya jadi lebih mudah. Meskipun ini kita berproses ya. Bukan berarti kita udah tahu ini nggak boleh marah, enggak gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan emang masih ada sisa emosi, tapi seenggaknya bisa diminimalisir lah dengan kita mengetahui poin-poin ini. Baik, hadanallahu ayyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi
bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.